Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini di minggu pertama Pentakosta tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. Mari saudara-saudara kita ikuti pembacaan ini dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. Demikian tertulis. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, mengingatkan kita kembali bahwa kata Pentakosta artinya adalah hari ke-50. Bagi orang Israel itu dihitung setelah Paskah, yaitu keluarnya mereka dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Maka ada dua hal yang dikerjakan, dirayakan mereka dalam Pentakosta ini. Pertama adalah pesta panen, mensyukuri berkat Tuhan yang mereka terima. Dan yang kedua adalah memperingati dianugerahkannya hukum Taurat yang ke-10 itu melalui Musa. Bagi kita sebagai orang Kristen, Pentakosta kita rayakan sebagai 50 hari setelah Paskah. Catatan Alkitab yang kita perhatikan adalah bahwa Yesus setelah bangkit dari kematian, masih ada 40 hari lamanya Dia berada di antara murid-muridnya untuk menampakkan diri, dan 10 hari setelah Dia naiklah turun Roh Kudus itu. Maka pencurahan Roh Kudus kita rayakan pada hari Pentakosta seperti hari sekarang. Jadi ada memang korelasi antara pemberian hukum Taurat pada Pentakosta dan pengaruniaan Roh Kudus bagi kita sebagai orang Kristen di hari ke-50 hari ini. Itu sebabnya misalnya kalau dalam buku Ende kita ada hubungannya itu ya.
Jadi kalau misalnya ada satu buku Ende yang menunjukkan bahwa songgop tuhami tod diporbadiai, lalu kemudian lehon patikmu ima tahu podake gitu ya. Songgop tuhami nadi jolomon gitu ya. Oton dini debataki. Lalu ayat berikutnya disebutkan lehon patikmu ima tahu podaki. Gitu ya. Jadi ada kayak hubungan patik di hukum Taurat pada Pentakosta orang Yahudi, lalu kemudian kita merayakan dalam perayaan Roh Kudus. Saudara-saudara, tentu pencurahan Roh Kudus ini dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ya. Jadi ketika Yesus sebelum naik ke surga, disebutkan dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus menasihatkan para murid-muridnya ini untuk tetap setia berdoa, dan kepada mereka akan dicurahkan Roh Kudus, lalu akan menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan Injil di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ini terpenuhi, saudara, bahwa kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2 itu, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-muridnya, sehingga walaupun mereka tadinya adalah sangat awam dalam teologi atau dalam firman Tuhan, tetapi setelah Roh Kudus datang, mereka hidupnya dibaharui, lalu mereka mampu berbahasa asing. Tetapi saudara-saudara, bahasa roh ini, bahasa asing ini ternyata bisa dimengerti oleh setiap orang yang hadir pada saat itu. Jadi kalau misalnya kita ingat di Kisah Para Rasul 2, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, cerita berikutnya adalah khotbah Petrus. Khotbah Petrus ini ternyata mengubahkan mampu 3.000 orang jemaat yang berkumpul saat itu menjadi petobat-petobat baru. Maka boleh dari sini kita sebut sebagai referensi bahwa ada 3.000 orang yang sedang menyaksikan para rasul-rasul ini berbicara dalam bahasa asing, tetapi semua orang yang 3.000 orang ini bisa mengerti dalam bahasanya masing-masing. Itu sebabnya ada orang berkata bahwa ada hubungannya juga dengan Menara Babel. Jadi kalau kita ingatkan di kitab Kejadian, untuk mengantisipasi datangnya air bah, masyarakat pada saat itu ingin membangun menara yang sampai ujungnya sampai ke langit. Tetapi karena niat ini adalah menggantikan posisi Allah sebagai pemelihara dan pelindung, maka Allah tidak merestuilah katakannya pembangunan menara ini, dan kemudian dibatalkan melalui pengacauan bahasa. Masing-masing orang pada saat itu jadi tidak mengerti satu dengan yang lain. Maka itu adalah kebalikan, Pentakosta adalah kebalikan dari peristiwa Menara Babel itu. Kalau pada saat Menara Babel ada pengacauan bahasa sehingga mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lain, tapi kalau dalam Pentakosta, ketika Tuhan mengaruniakan bahasa asing atau bahasa lain atau bahasa roh kepada murid-muridnya, mereka berbicara tentang firman Tuhan, tapi semua orang mengerti apa yang mereka sampaikan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ternyata bahwa Pentakosta atau pemberian Roh Kudus ini adalah untuk menyatukan kita semua dengan beragam talenta-talenta, karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Bukan manusia yang mau ditinggikan oleh pemberian Roh Kudus. Ini mestinya memang kita catat dengan sungguh-sungguh. Bukan peninggian pribadi manusia yang mau ditinggikan melalui Roh Kudus, tetapi justru pusat pemberitaannya adalah Yesus atau katakanlah Tuhan, dan kemudian pemberian Roh Kudus itu bertujuan untuk membangun kehidupan berjemaat. Jadi saudara-saudara, ini sangat perlu saya tekankan karena terkadang terjadi juga di jemaat Korintus ini hal yang demikian. Seolah-olah bahwa jemaat Korintus yang
memiliki latar belakang dua. Satu, dia berlatar belakang Yudaisme, penganut agama Yahudi Tulen yang menjadi Kristen. Tapi ada juga yang berlatar belakang non-Yahudi, katakanlah masyarakat pada saat itu yang disebut sebagai masyarakat kafir yang belum beragama saat itu. Masing-masing mencoba membanggakan diri atau menonjolkan kelompoknya sendiri. Ada yang menonjolkan latar belakang keagamaannya, bahwa kami ini loh lebih utama, kami kan dulu agama Yahudi, dan agama Yahudi ini sebagai cikal bakal atau katakanlah background kepada agama Kristen. Saudara-saudara, mereka menganggap lebih suci, lebih kudus hidupnya dibandingkan yang berlatar belakang kafir yang sama sekali belum mengenal agama pada saat itu. Juga membanggakan karunia-karunia yang diperoleh. Misalnya katakanlah orang yang mampu berbahasa roh pada saat itu yang kepadanya dikaruniakan roh, seolah-olah menganggap lebih rohani dibandingkan orang yang tidak memiliki karunia itu. Maka yang terjadi kemudian adalah skisma dalam bahasa Yunani yang artinya adalah ancaman perpecahan. Bisa kelihatan satu tetapi terjadi kelompok-kelompok di dalamnya. Itu sebabnya kalau ibu bapak dan saudara semua ingin mendalami tentang ini, boleh dibaca dalam 1 Korintus ini. Ada ancaman perpecahan di situ. Bahkan kelompok-kelompok, ada yang mengaku dirinya kelompok Petrus, ada yang menganggap dirinya kelompok Paulus, ada yang menganggap dirinya kelompok Kristus. Seolah-olah saudara-saudaraku, jemaat itu satu tapi terpecah-pecah dengan kelompok-kelompok itu. Saya jadi ingat cerita waktu terjadi gejolak lah di gereja HKBP. Pada saat sayalah pendeta pertama yang ditabiskan pada saat krisis itu terjadi. Tapi kami ada ditabiskan di Tangerang oleh seorang pimpinan gereja kita. Lalu ada juga yang ditabiskan, seangkatan kami juga ditabiskan di Piaraja oleh pimpinan gereja HKBP kita yang diangkat oleh satu lagi. Apa yang terjadi kemudian kita ingat betul, ada yang pro. Syukur-syukur memang di Mampang ini tidak terjadi hal yang demikian. Hanya saya mengingatkan saja bahwa kita pernah masuk ke dalam ancaman perpecahan seperti ini. Ada yang pro SSA, ada yang pro SAI, itu dulu ya yang kita tahu ya. Lalu kemudian kata pro ini sampai juga ke desa-desa. Ketika orang rantau masuk ke desa, lalu kemudian ditanya orang-orang kampung di situ dan teman-teman segerejanya, kau pro siapa? Katanya, pro SSA atau pro SAI. Lalu jemaat di situ atau orang kampung ini menjawabnya seperti ini. Saya tidak pro SSA, saya tidak pro SAI, saya kontra Kristus gitu. Kenapa? Karena kata pro kontra ini mungkin baru kali didengar gitu ya. Jadi saya tidak pro siapa, hanya saya kontra Kristus katanya gitu. Jadi seolah-olah dia benar gitu ya, padahal sebetulnya sudah salah juga pemakaian kata yang digunakannya. Saya hanya mau mengatakan saudara-saudara bahwa memang ada kelompok-kelompok itu. Nah, itulah yang disorot oleh Paulus dalam ayat kita hari ini. Jadi bukan membangga-banggakan karunia-karunia yang dianugerahkan kepada kita, tapi semua harus berpusat kepada Kristus. Karena katanya tadi dalam ayat 3 bahwa tidak ada satupun kuasa yang mau menyebutkan Yesus itu sebagai di bawah kuasa setan. Dan tidak ada juga yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengatakannya. Oleh karena itu sekarang digiring bahwa yang menjadi pusat penyembahan kita dengan segala talenta yang kita miliki itu adalah Kristus. Jadi meninggikan Kristus ini Roh Kudus, bukan untuk meninggikan pribadi-pribadi yang dikaruniai Roh Kudus. Saudara-saudara, mungkin tadi kita tidak bisa begitu menyimak apa ya kira-kira maksudnya epistel ini. Epistel kok bicara tentang keturunan-keturunan. Tapi kalau Anda berhikmat melihatnya,
maka kita dapat bisa kita temukan di situ aneka keahlian, aneka ragam talenta yang dimiliki oleh manusia-manusia yang dianugerahkan. Dan itu justru ternyata dimulai dari catatan tentang keturunan Kain. Keturunan Kain yang kita tahu Kain ini adalah pembunuh kepada adiknya Habel. Tetapi juga diberi kesempatan dari Tuhan untuk Marpinopari punya keturunan-keturunan. Dan dari keturunan-keturunan inilah muncul budaya dan keahlian-keahlian. Coba pada masa itu katanya jadi ada perkemahan dan peternakan. Berarti orang sudah mulai mengenal rumah. Ada ahli besi, ada ahli seni, seruling katanya tadi di situ dengan macam-macam alat musik. Lalu kemudian ada pandai besi dan tembaga. Tapi luar biasanya saudaraku, ada kata Lameh di situ. Punya 2 istri, tapi dia berkata, lihatlah istri-istriku, saya baru membunuh seorang laki-laki. Bayangkan dari Kain yang pernah membunuh Habel adiknya, sekarang keturunan-keturunannya juga adalah berjiwa pembunuh. Dikaruniai talenta, dikaruniai keahlian, punya rumah, punya peternakan, punya jiwa seni, punya beragam macam temuan-temuan, tetapi justru dalam diri orang yang seperti ini masih terpelihara juga nafsu untuk membunuh, melenyapkan semua. Maka ini sungguh-sungguh mau mengingatkan kita, jangan kita diberkati dengan berbagai hal yang bisa membanggakan kita, dan itu semua kita terima dari Tuhan. Tetapi justru kita selalu ada nafsu untuk membunuh sesamanya kita. Di ibadah sore hari Minggu yang lalu, saya ingatkan tentang 2 bentuk kompetisi yang harus kita waspadai di zaman kita sekarang. Ada yang disebut dengan competition with, ada competition against. Competition against ini adalah bertentangan. Saya berhadapan dengan engkau. Dan akhirnya tidak pernah dia memiliki jiwa supaya orang lain itu bisa memperoleh kehidupan. Sebab dalam dirinya selalu ada nafsu untuk membunuh, untuk menindas, untuk mematikan usaha sesamanya. Tapi mestinya memang yang ada adalah competition with, saya bersaing dengan, sehingga misalnya kalau kita perhatikan counter HP lah katakan seperti itu, ada 2 yang berdekatan tetapi saling menghidupkan. Kita tanya enggak ada di sini, tapi di sini tersedia dan itu ditunjukkan. Sangat jarang sekarang saudara kalau model-model seperti ini. Saya pikir homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya, masih tetap juga tumbuh di beberapa hati orang-orang, apalagi kalau sia sampai kepada ambisi yang membuat juga ambisius dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, tetapi kita perhatikan bahwa Adam tadi menikah lagi katanya dengan istrinya, katakanlah ya lahirlah yang namanya Set. Dan kemudian Set ini adalah pengganti dari Habel yang dibunuh oleh Kain ini. Apa yang kemudian dari si Set ini? Si Set ini ternyata tadi melahirkan Enos, dan pada masa Enos inilah mulai orang memanggil nama Tuhan. Luar biasa saudara. Habel dilenyapkan, tapi kemudian Tuhan memberi penggantinya namanya Set, dan Set ini melahirkan Enos, dan mulai pada masa Enos inilah manusia memanggil nama Tuhan. Saudaraku, mestinya generasi setiap orang Kristen yang seperti inilah. Dia tidak disebutkan sebetulnya siapa Enos ini. Tidak seperti urutan-urutan untuk Kain tadi, keturunan-keturunannya, ahli ini, ahli itu dan lain-lain. Tetapi yang dicatat adalah pada masa itulah manusia mulai memanggil nama Tuhan. Tidak begitu penting gelar apa yang kita miliki, seberapa banyak yang sudah kita capai dalam kehidupan ini. Tuhan tidak memandang sederet apa gelar akademismu. Tuhan tidak menghitung seberapa banyak hartamu. Tuhan tidak pernah menginventarisir seberapa banyak yang kita kumpulkan dalam hidup ini.
Tetapi yang dicatat adalah, apakah kamu memanggil nama Tuhan? Apakah Tuhan ditinggikan dengan seluruh talenta yang kita miliki? Saya pernah pesankan begini kepada orang-orang muda yang sangat gila notification sekarang ini, gila popularitas, orang mau like seluruh statusnya, sehingga apa yang diupload, apa yang ditampilkan seolah-olah tidak ada filternya lagi. Karena hebatnya dunia ini, lihatlah medsos-medsos kita itu, kalau beritanya tentang kabar baik, yang baik-baik saja, akan sedikit orang yang melike itu. Tetapi kalau misalnya yang buruk-buruk, berita pertentangan, perselisihan, lihatlah misalnya nanti kalau disebutkan HKBP Mampang Perapatan akan membangun gerejanya, enggak begitu baik orang yang banyak yang melike itu gitu. Tapi kalau di sana disebutkan di satu gereja HKBP terjadi perdebatan pertentangan antara Sintua dengan pendeta, banyak sekali komen-komennya, kan gitu kan. Nah, oleh karena itu saya katakan, percuma saudara banyak yang mengenalmu tetapi Tuhan tidak mengenalmu. Lebih baik saya pikir saya tidak begitu populer di pandangan manusia, tapi Tuhan mengenalku. Ini mestinya saudara menjadi ciri khas karakter orang Kristen pada zaman sekarang. Oleh karena itu Paulus mengatakan, jangan hanya kamu melihat bahwa karunia roh itu adalah kemampuan orang berbahasa roh. Terlalu sedikit karunia roh yang dimiliki oleh Roh Kudus itu kalau hanya kita batasi kepada kemampuan seseorang untuk berbahasa lidah, berbahasa roh. Tapi daftarnya sungguh luar biasa. Paulus sebutkan dalam ayat kita ini. Ada yang karunia untuk berhikmat, ada karunia untuk memiliki ilmu pengetahuan, ada karunia untuk beriman. Sekali lagi, kalau kita mampu mengaku Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan karena upaya manusia kita, tapi karena ada roh yang bekerja dalam diri kita. Sehingga ingat bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus yang datang itu membaptis dengan apa? Dengan api dan roh. Dan itu yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, bahwa ketika mau Roh Kudus menghinggapi murid-muridnya itu, ada nampak lidah-lidah api. Sayangnya saudara, api betulan, tetapi ruangannya tidak terbakar. Hebat sekali cara Tuhan bekerja. Memanggil Musa, kita ingat juga demikian. Ketika Allah mau memanggil Musa, tidak nampak pribadinya Tuhan, tapi kedengaran suara dari semak, ada asapnya tapi rumputnya tidak terbakar. Tidak perlu merusak alam ciptaan hanya untuk mau mengerjakan sesuatu. Ini model Tuhan kita. Orang banyak bekerja tapi dengan merusak. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya dalam ruang yang tertutup yang kita baca itu. Ada nampak nyala-nyala api, tapi ruangan tidak terbakar. Tuhan mau memanggil Musa, ada asap, tapi rumput tidak terbakar. Tidak merusak lingkungan, tidak merusak orang. Dan ini karya-karya Roh Kudus yang bekerja, dan tidak harus sebetulnya memang, ya sekali lagi, ada karunia yang dikaruniakan seperti itu kepadanya. Orang beriman, ada mampu karunia menyembuhkan, ada karunia untuk memimpin, katakanlah seperti itu kalau kita gandengkan 1 Korintus 12 ini dengan Roma 12. Gampang saja saudara, kita harus ingat itu. Roma 12 dengan 1 Korintus 12 itu berbicara tentang karunia-karunia roh. Jadi sama-sama 12. Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 12. Beragam talenta diberikan. Dan terakhir justru dicatat oleh Paulus, bukan lebih utama lagi bahasa roh itu, tapi justru terakhir dia tempatkan. Ada orang diberi karunia untuk berbahasa roh, tetapi dengan catatan, ada juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi jangan hanya saudara orang berdoa kemudian sepertinya mau dikejar gitu ya,
saya supaya kelihatan lebih rohani dan sudah semakin dekat kepada Tuhan, maka dia berbahasa roh. Tetapi kalau kita tanya, kira-kira apa arti dari bahasa roh yang diucapkan? Kalau tidak dia pahami, tidak dimengerti, maka itu hanya untuk membangun dirinya. Dan itu tidak pernah sempurna dalam pengaruniaan Tuhan. Karena apa? Sekali lagi yang mau kita sebutkan bahwa karunia roh bukan meninggikan seorang manusia, seorang pribadi manusia, tetapi karunia roh itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu satu hal yang harus terjadi dalam setiap diri orang yang memiliki talenta ini, apa? Kerendahan hati. Dan tidak akan ada pelayanan tanpa kerendahan hati. Itu saudara yang saya yakini dalam hidup ini. Oleh karena itu maka kerendahan hati, dan kemudian disebutkan supaya melayani, membangun jemaat Tuhan. Jadi kalau memang orang yang dikaruniai Tuhan Roh Kudus, maka jiwa pelayanannya makin membara, makin menyala. Jangan padamkan api Roh Kudus. Itu dalam Roma 12 yang kita baca. Jangan pernah padamkan api roh. Sehingga kita seringkali sangat senang dengan ini sekarang. Kata-kata menyala. Menyalalah bangsaku. Menyalalah kejemaatku. Menyalalah saudara-saudaraku. Itu kan? Itu. Jadi kalau misalnya kita sebutkan salam Pentakosta, semakin menyala. Kalau harusnya misalnya seperti itu kan. Kalau misalnya selamat Natal, selamat Natal, Natal. Selamat Paskah, selamat Paskah. Selamat Hari Kenaikan. Apa ya jawabnya ya? Waktu hari Kamis itu kita beribadah di sini, orang malah mengatakan selamat hari Minggu, Mang. Loh, ini kan Kamis, aku bilang. Oh iya, Mang, katanya. Kalau misalnya sekarang selamat Pentakosta gitu, apa jawabannya? Selamat Pentakosta gitu ya. Jadi, tapi kurang semarak seperti bukan kayaknya semaraknya Natal dan semaraknya Paskah. Oleh karena itu kalau misalnya selamat Pentakosta, semakin menyala amang. Oh, kalau itu luar biasa aura kita ya. Ya. Karena apa? Dalam bahasa Inggris kan Roh Kudus itu diterjemahkan dengan Holy Spirit. Spirit ini bisa diterjemahkan dengan semangat sebetulnya, ya kan? Jadi semangat gitu. Ini yang menjadi semangat kita sebagai orang-orang Kristen. Yang hidupnya tak pernah redup, atau katakan menjadi orang Kristen yang kapal selam. Tahu kapal selam Amang Enang? Kapal selam tenggelamnya lebih lamakah atau munculnya lebih sering? Pasti tenggelamnya lebih lama, tapi nanti sekali-sekali muncullah dia gitu ke permukaan, kan gitu kan. Jadi kan seperti ikan lah yang menyelam, untuk cari napas ikannya itu muncul, begitu dia. Jangan-jangan Kristen kapal selam yang seperti ini pun banyak juga. Kalau pada saat Paskah datang, kalau pada saat Natal datang, kalau pada saat bawa anak dibaptis datang, kalau anak lagi naik pelajaran CD, peneguhan CD datang. Tapi lama sekali nggak kelihatan. Nanti kedengaran adalah warta sakit, warta meninggal dunia. Ise, najolma, ya kan? Jadi mari tunjukkan identitasmu. Bagaimana kita semakin Tuhan berkati, semakin rendah hati, dan semakin rendah hati semakin giat dalam pelayanan ini. Bayangkan saudaraku, luar biasanya kita sebagai potensi yang dimiliki oleh gereja kita ini. Seharusnya ada dokter, ada pengusaha, ada tambal ban, beraneka ragam yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Ada orang yang bisa mengajar kor, ada hanya orang yang ikut peserta saja pun sudah syukur. Kan begitu kan? Semua ini kita pakai dalam rangka membangun jemaat. Jadi perbedaan yang dikaruniakan Tuhan bagi kita bukan untuk menceraikan. Perbedaan kita sebutkan sebagai kekayaan. Bayangkan, karena selanjutnya dari 1 Korintus 12 ini adalah tentang beragam anggota tubuh kita, kata Paulus. Ada banyak anggota tapi satu tubuh. Seperti itu juga digambarkan bahwa ada beragam karunia-karunia, tetapi semuanya berasal dari siapa? Dari roh yang sama, roh Tuhan.
yang menjadi asal dari segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu untuk kita kembalikan kepada namanya saja, kepada Tuhan itu. Jadi mari kenali talentamu. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak mendapatkan talenta. Perumpamaan Tuhan Yesus sudah mengingatkan itu. Ada yang mendapatkan 1, ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan berapa? 5. Tapi jangan sebutkan saya tidak memiliki apa-apa. Dan tidak perlu harus cemburu dengan talenta orang lain. Kalau 1 diberi, percayalah dengan itu, maka dilipat gandakan lagi nanti. Ada yang mendapatkan 2 digandakan menjadi 4. Yang mendapatkan 5 digandakan menjadi 10. Tapi kalau kita mendapatkan 1 lalu kita cemburu dengan yang lain, bahkan menuduh Tuhan itu tidak adil, lalu kita sembunyikan, kita kubur yang 1 ini, diambil pula itu. Iya kan? Diambil dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu. Oleh karena itu tidak perlu kita harus cemburu dengan orang lain. Dorong, bersyukur dengan banyaknya talenta yang dimiliki, tetapi juga lihat potensi apa yang ada dalam dirimu. Saya, mudah-mudahan komitmen saya ini sampai nanti saya mutasi dari gereja kita ini, niat saya ini bisa kita capai bersama. Apa itu? Karena kita sangat sedikit. Tidak ada satu orang pun yang tidak dikenal, dan tidak satu orang pun yang tidak berperan. Karena kita hanya 265 kakak. Jemaat sana bandingkan dengan jemaat saya waktu saya pindah ke sini, ada 915 kakak. 915 kakak. Kalau misalnya dikali 3 itu udah 4.000-an jiwa. Kita hanya 265. Tapi saya bandingkan potensinya, tidak kalah. Mampang itu tidak kalah walaupun dibandingkan dengan 915. Oleh karena itu apa? Karena kita semua memiliki gerakan potensi. Itu sebabnya tidak ada satu orang pun yang tidak bisa dikenal. Dan tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak berperan. Meminjam dalam istilah orang Batak disebutkan begini. Naposo pangalapan gogo, namora pangalapan hepeng, nama tua pangalapan poda. Yang 3 ini rumus partisipatif dari orang Batak. Naposo pangalapan gogo, namora pangalapan hepeng, nama tua pangalapan poda, nasihat, uang, pelayanan, naposo ini, kekuatan, marhubas sigap. Kalau semua ini kita kembangkan lagi dengan caranya Paulus, maka luar biasa sebetulnya. Kenapa? 12 murid Tuhan Yesus bisa mengubah dunia kok. Apalagi dengan kita. Dengan kita ini tidak harus banyak jumlahnya. Ingat enggak, kalau misalnya apa yang dikatakan oleh pengamat dalam kekristenan kita sedikit ini, saya memang tidak suka dengan minoritas dan mayoritas, karena itu tidak penting. Yang penting adalah peran. Tapi ada yang disebut dengan mental minoritas, dengan kue lapis, sandwich attitude. Sandwich itu adalah kue lapis, attitude-nya, perilakunya. Dia terhimpit sebetulnya, tetapi tidak mungkin enak kue ini kalau tidak ada gula atau manis di tengahnya. Demikian saudara-saudaraku kita. Model sandwich attitude ini, kalau boleh memang selalu membara dalam diri kita. Saya memang tidak banyak, kita memang tidak banyak, tapi kalau semua kita mengaku saya adalah orang yang diberkati Tuhan, maka tidak ada pekerjaan yang mustahil untuk kita lakukan. Mari saudara, bakar semangatmu, jangan tidur dengan apa yang kamu miliki. Layani Tuhan, layani gereja, dan jangan pernah berhenti sebelum ajal memanggil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau berkati kami semua dengan firman yang sudah kami dengarkan. Engkau karuniakan kami beragam talenta dalam kehidupan ini, tentu untuk satu maksud, untuk meninggikan Tuhan dan melayani jemaat-Mu. Biarlah kami semua orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi kami semua di tengah persekutuan gereja yang ada saat ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap anggota jemaat-Mu, dari anak kecil hingga yang sudah lanjut usia. Pakailah hidup mereka untuk menjadi bagian dari pemberitaan Injil kebesaran-Mu di tengah dunia ini. Kau berikan kesembuhan bagi yang sakit, tolong yang sedang dalam berduka atau mengalami beban berat,
Engkau rangkul mereka dengan kasih-Mu, supaya beban itu dapat diangkat dan mereka dapat bersuka cita menjalani hari-hari kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh program kerja pelayanan gereja, Kau memberkatinya dan setiap orang yang mengambil peran di dalamnya. Karuniailah roh hikmat pengetahuan yang dari Tuhan, serta rajin untuk melakukan kebaikan, supaya nama-Mu kami muliakan. Ampuni dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.